Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali kita semua boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Mari melalui program motivasi pagi pada saat ini, kita mulai segala aktivitas kita hari ini dengan duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: janganlah menyebarkan kabar bohong, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya kebenaran dalam perkataan dan tindakan kita. Janganlah menyebarkan kabar bohong adalah sebuah peringatan untuk tidak terjebak dalam gosip, fitnah, atau informasi yang tidak benar. Ketika kita menyebarkan kabar bohong, kita tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan merusak hubungan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, bukan pembawa berita bohong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya firman Tuhan ini berkata, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak membela yang salah hanya demi kepentingan pribadi atau karena alasan tertentu. Menjadi saksi yang culas berarti memberi kesaksian yang tidak benar atau berpihak pada yang salah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengingatkan kepada kita untuk menjaga integritas dalam perkataan dan tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita ditantang untuk selalu berpegang pada kebenaran, menjauhi kebohongan, dan tidak membela yang salah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya dalam mewujudkan keadilan, dan kita harus berhati-hati agar perkataan kita tidak merusak atau menyakiti orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Pesan yang pertama adalah kekuatan kata-kata kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perkataan kita memiliki dampak yang besar. Menyebarkan kabar bohong atau gosip tidak hanya bisa merusak reputasi orang lain, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata dan memastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Pesan Tuhan yang kedua adalah keadilan sebagai panggilan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi yang jujur adalah bagian penting dari keadilan. Ayat ini memperingatkan kita untuk tidak membela atau menyokong orang yang bersalah hanya karena alasan tertentu, seperti kedekatan pribadi atau kepentingan. Kita dipanggil untuk berdiri di pihak yang benar dan mendukung kebenaran, meskipun itu bisa jadi tidak menguntungkan bagi kita secara pribadi. Pesan Tuhan yang ketiga adalah integritas dalam tindakan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menuntut kita untuk memiliki integritas, tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan kita.
menjadi saksi yang jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan, baik di tempat kerja, keluarga, atau masyarakat, adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan prinsip kebenaran yang diajarkan Tuhan. Pesan Tuhan yang keempat adalah tanggung jawab moral. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu merenungkan tanggung jawab moral kita sebagai individu dalam menjaga kebenaran. Menyebarkan kabar bohong atau menjadi saksi yang culas sama saja dengan merusak kepercayaan dan menumbuhkan ketidakadilan di sekitar kita. Kita diingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan menjalani hidup dengan hati yang murni. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, secara keseluruhan ayat ini mengajak kepada kita semua untuk menilai kembali bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak dalam kehidupan hari lepas hari. Apakah kita sudah berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, atau kita justru terjebak dalam kebohongan dan ketidakadilan? Karena itu, renungan ini adalah ajakan bagi kita semua pada pagi hari ini untuk menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan hari lepas hari. Doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, tetap semangat, lakukan apa yang baik, maka Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.